Deddy Mulyadi harus tahu, sebagai seorang kepala daerah, tindak tanduknya itu diatur di dalam undang-undang. Artinya tidak bisa seenaknya sendiri. Sedih sih mendengar berita ini ya, Kang Deddy Mulyadi dijatuhkan ataupun tetap disebut sebagai gubernur pencitraan ya, Bapak Ibu. Dan Ustadz Andri Kurniawan ya angkat bicara tentang permasalahan yang ada di Indonesia ini ya. Harusnya Kang Deddy Mulyadi bisa belajar ataupun mendengarkan ceramah dari Ustadz Andri Kurniawan ini. Yuk Bapak-bapak Ibu, kita simak bersama-sama. Kita harus siaga. Umat Islam harus siaga. Jaga masjid, jaga imam-imam masjid, jaga ulama, karena mereka ditarget kurang lebih 1000 yang sudah digerakkan di Jawa Timur ini. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Bahkan Presiden Xi Jinping tanggal 1 Oktober akan resmi menjadikan Indonesia menjadi koloni Cina. Benar-benar pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat untuk 4 tahun ke depan? Muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pertarungan ideologis umat Islam, lebih khusus di Indonesia, dengan golongan komunis, Ordo Yesuit, atau yang sering kita kenal dengan Kristiani radikal, kelompok nasionalis sekuler, ini berlangsung sudah sejak dulu sampai sekarang. Bahkan di Indonesia yang kita saksikan, komunis sudah ditopang oleh Syiah Rafidhah. Bahkan pertarungan ini tidak lepas daripada skenario global yang ingin mencengkeram Indonesia, di mana Indonesia penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia, dan itu diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia adalah sasaran target utama. Terlebih gerakan Zionisme internasional yang mentargetkan 2025. Mereka ingin mencengkeram kuku-kukunya dalam semua lini kehidupan di Indonesia. Saya masih ingat apa yang dipidatokan Dr. Mahathir Mohamad ketika acara Islamic Conference. Beliau pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi Yahudi ini ingin menguasai dunia ini lewat proksi, boneka. Kalau kita lihat kekinian, Zionisme Yahudi internasional, tangan kanannya adalah kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Jadi kapitalisme Amerika dan komunisme Cina itu adalah proksi Yahudi. Walaupun kita lihat zahirnya Amerika dan Cina seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase, sandiwara. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas adawatan lil ladina amalu yahuda wal ladina asyraku.
sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Kita baru tahu ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Ternyata Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina sepakat untuk melakukan akselerasi menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan Cina, Partai Komunis Cina, sudah sejak tahun 1986 Partai Komunis Cina sudah mengincar Indonesia. Bahkan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu, Cina melakukan kajian tentang Indonesia. Diambil sebuah kesimpulan, ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia masih solid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata apa yang saya sampaikan ini implikasinya i-polisosbud hankam. Ada 2 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua, dua-duanya presiden dunia Islam. Yang pertama, foto sebelah kanan, Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Foto sebelah kiri itu Presiden Indonesia. Beliau ziarah di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Apa implikasi dari 2 buah foto ini? Foto yang sebelah kanan, beliau melakukan perubahan besar-besaran. Turki sebagai sebuah negara yang sekuler ekstrim, beliau rubah dengan 3 aktivitas yang sangat fundamental sekali. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sedekah. Yang ketiga, bangunan silaturahim antara umara dan ulama, bangunan ukhuwah antara ormas-ormas Islam. 3 aktivitas fundamental ini digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan ke seluruh wilayah Turki. Allahu Akbar. Dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim tahap demi tahap menjadi sebuah negara Islami. Akhirnya puncaknya beliau launching Hagia Sophia, yang dulu pada masa Imperium Romawi itu sebuah gereja.
ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah, Hagia Sophia dibeli dengan harta pribadi beliau, kemudian diwakafkan untuk umat Islam, yang pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan museum. Ketika pada masa Presiden Tayyip Erdogan di-launching menjadi masjid, dan tepat tanggal 24 Juli 2020 Hagia Sophia digunakan untuk sholat Jum'ah dengan jargon dari Hagia Sophia ke Masjidil Aqsa. Ini benar-benar menggetarkan dunia barat. Tidak hanya sekedar jargon. Presiden Tayyip Erdogan pasca launching Hagia Sophia, yang waktu itu beliau mengundang khusus qari untuk membaca tilawah Al-Quran pada saat pembukaan Hagia Sophia untuk digunakan sholat Jum'ah pertama kali, yaitu pemuda dari Aceh Darussalam. Karena Aceh Darussalam, kalau kita buka dari sisi historis, itu masuk ke Khalifahan Turki Utsmani. Bahkan di sana ada mujahidah, yaitu Laksamana Kemal Hayati, mujahidah yang dididik untuk menjadi mujahidah di Turki Utsmani, sehingga beliau seorang mujahidah yang tangguh, yang berhasil membunuh komandan angkatan laut penjajah Belanda. Dan itu sampai sekarang, sejarah itu masih bisa kita lihat di Aceh Darussalam. Tapi belum pernah mujahidah Laksamana Kemal Hayati masuk dalam buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita. Ini penggelapan sejarah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam dari Indonesia, alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung, diundang oleh Presiden Tayyip Erdogan untuk mencari ladang gas di laut Turki. Allahu Akbar. Selama ini Turki impor gas dengan Rusia dan beberapa negara yang lain. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam alumni ITB, alhamdulillah biidznillah, atas izin Allah, berhasil menemukan ladang gas terbesar seluruh dunia, yang debitnya pertama 320 miliar meter kubik, dan yang sebelahnya debitnya 800 miliar meter kubik. Sehingga akhirnya Turki stop impor gas dari Rusia dan beberapa kawasan yang lain. Luar biasa. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah berikan keberkahan. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan ya, yang mana yang pertama ada informasi dari seorang tokoh ataupun seorang yang bisa disebut lawyer ya, ataupun pengacara ya, menjatuhkan seorang Kang Deddy Mulyadi ya di TV One ya. Beliau menyebutkan bahwa Kang Deddy masih bisa disebut gubernur pencitraan, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya harusnya ya kita sebagai masyarakat ya, mudah-mudahan Kang Deddy gak cuman hanya konten ataupun mengupload video di YouTube-nya, tetapi emang bener real ya, dikerjakan semua apa yang dibicarakan Kang Deddy di dalam YouTube-nya itu ya Bapak Ibu. Dan kita ya tadi mendengarkan Ustadz Andri Kurniawan ya,
yang mana mengingatkan kepada kita semua agar tetap waspada, tetap hati-hati ya terhadap orang-orang yang mana bisa merusak akidah ataupun dari sisi pemikiran, dari sisi intelektual seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ya tadi juga Ustadz Andri mengingatkan ataupun memberikan sebuah pelajaran ya bahwa tentang bahayanya komunis ya, partai komunis, yang mana di Indonesia pun ya pada waktu dulu ya sangat berbahaya sekali partai komunis itu ya, yang mana jangan sampai zaman sekarang muncul lagi partai tersebut ataupun ideologi partai tersebut muncul kembali ya. Ustadz Andri mengingatkan kepada kita semua ya, tetap berhati-hati seperti itu ya Bapak Ibu. Dan semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, dan semoga yang membencinya ya, sekali lagi yang membencinya semoga ya bisa terbuka ya, bisa terbuka untuk tidak ya membenci lagi gitu. Intinya coba di cross check dulu di mana sih letak Kang Deddy sebagai ya gubernur pencitraan ataupun apalah ya, coba di cross check lagi ya, pahami gerak-gerik dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih, itu dia yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.